Semua masyarakat di dunia menyerukan bahwa demokrasi adalah sistem kenegaraan yang terbaik. Semua yang dilakukan oleh rakyat atau yang mengatasnamakan rakyat adalah hal yang terbaik, dan itulah demokrasi. Seperti yang diucapkan Abraham Lincoln, suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi apakah sistem demokrasi selalu mendahulukan kepentingan rakyat, atau jangan-jangan hanya memanfaatkan? Benarkah demokrasi yang kita anut ini sebagai sistem yang terbaik dan masih relevan untuk kita saat ini? Sistem politik demokrasi dianggap sistem terbaik, karena dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Selain itu, demokrasi memfasilitasi semua kepentingan dan aspirasi masyarakat. Namun, demokrasi juga akan melahirkan situasi-situasi yang menciptakan musuhnya sendiri, yakni kerumitan politik yang nantinya akan bermuara pada kekacauan, lalu akhirnya revolusi akan membunuh demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, di awal-awal abad ke-20, bagaimana Adolf Hitler dan Benito Mussolini justru naik menjadi pemimpin nasional melalui proses-proses demokrasi. Mereka menjadi penguasa politik ketika situasi kacau, lalu dengan kekuatan politik retorikanya mereka justru menghancurkan sistem demokrasi dan menjadi penguasa totaliter baru. Pada masa itu, semua rakyat terdiam, karena mereka memilih hidup aman dan sejahtera di bawah cengkraman totaliter daripada hidup susah di bawah pemerintahan demokrasi. Lalu, mengapa demokrasi melahirkan musuh besarnya sendiri, yakni kekuasaan otoriter? Sebuah kompleksitas atau kerumitan tata kelola politik yang muncul akibat sistem prosedural dan birokrasi demokratik. Kerumitan yang tak tertahankan, kemudian terciptanya pemusatan kekayaan di segelintir kelompok korporasi dan bisnis saja. Sementara di sisi lain, hidup dalam keadaan yang semakin sulit. Hukum dan sistem politik yang ada tidak lagi mampu mengimbangi kerumitan dan perkembangan masyarakat demokratis yang terus-menerus bertambah, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Dengan semakin banyaknya kenyataan buruk demokrasi yang sering kita lihat, dan bukankah kita selalu dihadapkan tentang anggota DPR yang buruk, kepala daerah yang korup, pemimpin yang intoleran dan birokrasi yang lamban dan memberatkan? Beberapa filsuf mempunyai pandangan, diantaranya datang dari Plato. Menurutnya, demokrasi bukanlah sistem yang ideal, melainkan sebuah sistem politik yang memberi jalan bagi seorang tiran untuk berkuasa. Plato dengan argumennya, masyarakat secara alamiah terpolarisasi antara si kaya dan si miskin, yang terdidik dan tidak terdidik, yang kuat dan yang lemah. Kelompok orang kaya, pintar dan kuat, akan menggunakan kelompok orang yang miskin, bodoh dan lemah untuk alat mobilisasi kekuatan. Kemudian Voltaire beranggapan kalau demokrasi sebagai sistem yang hanya memanjakan ego liar manusia. Bahkan dengan radikalnya Voltaire percaya bahwa sistem yang ideal adalah monarki konstitusional, dan seorang diktator yang tercerahkan lebih baik ketimbang pemimpin yang dipilih secara demokratis. Berbeda dengan Socrates, sang filsuf mengibaratkan, jika mayoritas orang yang berada di kapal yang dua berlayar di tengah lautan menghendaki arah ke barat, padahal mereka tidak mengetahui navigasi, maka apa yang akan terjadi? Kapal itu bisa tersesat. Karena itu, ujar Socrates, satu orang yang navigasi jauh lebih penting dari 1000 orang yang tidak tahu apa-apa. Begitu pula dengan demokrasi, memilih pemimpin harus punya pengetahuan dan keterampilan. Socrates sebagai filsuf, dia tidak mau pilihannya dalam demokrasi dinilai sama dengan tukang batu. Jason Brennan, seorang profesor dan penulis yang dikenal dengan karya-karyanya mengenai filosofi politik dan etika, di dalam bukunya yang berjudul Against Democracy, beliau menyatakan bahwa demokrasi seperti yang kita kenal sekarang punya banyak kekeliruan. Menurutnya, tidak semua individu punya pengetahuan, pemahaman, atau kompetensi yang cukup tentang politik untuk membuat keputusan yang menghasilkan pilihan yang baik. Dengan sistem pemilihan one man one vote, satu orang satu suara, tanpa mempertimbangkan pengetahuan atau kompetensi mereka, demokrasi bisa membuka jalan bagi keputusan yang buruk, yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai alternatif, Brennan mengusulkan konsep epistokrasi, yang mana pemilihan berdasarkan pengetahuan atau kompetensi. Menurut Brennan, ini bisa membantu memastikan bahwa pemimpin yang dipilih dibuat oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan. Disinilah konsep epistokrasi bisa menjadi pelengkap, dengan memberikan lebih banyak bobot pada hak suara mereka yang memiliki pengetahuan politik yang lebih baik. Sistem ini bisa mendorong keputusan politik yang lebih bijaksana. Akan tetapi,
penting untuk menekankan bahwa epistokrasi sebagai pelengkap bukan pengganti demokrasi. Hal ini semestinya tidak berarti menghilangkan hak semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, tetapi lebih pada mencari cara untuk memperbaiki dan memperkuat proses tersebut dengan lebih menghargai pengetahuan dan keahlian. Sekarang kita tahu, sumber masalah yang selalu saja menghasilkan kekecewaan. Sumber masalah itu ada pada kualitas pemilih. Pemilih dihadapkan pada ketidaktahuan, buta politik, tidak tahu pemimpin siapa yang mereka pilih di dalam kotak suara, dan harus diingat, ketidaktahuan dalam demokrasi bisa menjadi malapetaka. Kembali lagi ke roh sistem demokrasi, suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem demokrasi partai politik menjadi kepanjangan tangan rakyat untuk aspirasi demokrasi. Namun, apa yang kita lihat sekarang? Demokrasi hanya memanjakan para elit politik. Proses kaderisasi melalui jalan tol dirasa agar cepat berkuasa. Para elit melalui aturan mainnya menciptakan kompetisi politik yang semu, di mana partai politik tetap berkuasa sekaligus jadi penentu. Kebijakan penting, partai lebih ditentukan oleh rasa atau intuisi personal sang ketua atas nama hak prerogatif. Mereka seharusnya menjadi laboratorium demokrasi, bukan kerajaan kecil yang memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Dalam situasi ini, mustahil untuk menciptakan pemimpin dari partai politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kita melihat dari realitas perpolitikan kita, seluruh jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama yang selalu berotasi di dalam lingkaran kekuasaan oligarki, suatu entitas yang cair, menghubungkan kepentingan para konglo dan lihai dalam beradaptasi dengan berbagai sistem otoritarianisme maupun demokrasi. Semua bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Negara Arab contohnya, dengan sistem monarki, negara Arab mampu menyejahterakan rakyatnya, walaupun kebebasan masyarakatnya terkekang. Sementara negara timur lainnya yang dipaksakan menganut sistem demokrasi seperti Mesir, Irak, Yaman, Afghanistan, dan Libya, justru mengalami krisis politik dan carut-marut dalam hal keamanan serta kesejahteraan. Lalu, dengan sistem oligark teknokrasinya, Cina berhasil menjadi kekuatan baru dunia abad 21. Keberhasilan Cina karena mampu membuat visi jangka panjang yang jelas, dan yang paling penting, Cina menempatkan orang-orang yang punya kapasitas untuk mencapai visi dan misi. Namun masyarakat di sana tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan hidup dan kebebasan. Kita bisa melihat negara tetangga bagaimana perbedaan perkembangan situasi yang begitu menakjubkan di Singapura. Tangan Lee Kuan Yew dengan gaya otoriternya merubah negara miskin menjadi negara yang makmur dan kompetitif, walaupun sama sekali tidak demokratis. Singapura diatur layaknya mengatur sebuah perusahaan global. Dengan kultur meritokrasi, siapa yang terbaik, dia akan berkembang. Coba bayangkan, bagaimana jika Singapura menjadi negara yang demokrasi? Apakah mereka akan berhasil? Dari semua kritik dan pandangan filsuf, mengapa demokrasi masih menjadi pilihan banyak negara? Mengapa masyarakat di dunia berusaha memperjuangkan demokrasi meski jalannya begitu panjang dan berat? Tentu kita masih ingat dengan pengalaman kita sendiri, menjatuhkan Soeharto, mereformasi sistem dan bersusah payah merawat. Lalu, apa kita sedang mengulang sejarah kelam yang sama? Apa perjuangan yang luar biasa itu justru menjerumuskan kita ke dalam paradoks demokrasi? Bagaimana kalau kritik terhadap demokrasi dilontarkan dengan ketulusan hati dan kejujuran dari sebuah kenyataan bahwa demokrasi telah melahirkan koruptor yang tolol, kepala daerah yang tidak kompeten, para elit yang hanya fokus terhadap kepentingan pribadi, golongan, saudara, dan sanak famili.